And just a quick note on Indonesia, because I know we got the Indonesians watching us right now. Congrats on qualifying through the 4th round. I think that's a big achievement in of itself, given the trajectory of this nation, what they've been able to do since before the AFC Asian Cup, the way they've been building up to this moment. They actually did it. They didn't get eliminated in the 3rd round. They qualified through to the 4th with a very important victory over China, I believe, a few days ago. Got smashed by Japan today, but that was expected. They qualified through. The chance is still there. And as we mentioned, a lot comes down to the draw to see what can ultimately happen. Yeah, once again, I am left very impressed by Indonesia, truly. And I think if you're from the outside looking in, going into this campaign, you just wouldn't have put anything on Indonesia. Unless you'd watch the AFC Asian Cup. That'd be the only way I trust your opinion. Because this team has just gotten here through sheer, raw Indonesian talent. It's really, really respectful because China, Bahrain, Saudi Arabia, they're all so defensive. But Indonesia just stuck to their guns. They played their offensive style. Ya, dunia lagi mengapresiasi keberhasilan Indonesia masuk round 4 kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Itu keberhasilan yang luar biasa untuk ukuran negara di Asia Tenggara. Tetapi masalah baru muncul, teman-teman. Masalah barunya muncul karena kita masuk di round 4. Karena tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan juga Qatar. Tahu sendirilah teman-teman gimana Arab Saudi dan Qatar. Yang menjadi pertanyaan dan protes dari berbagai negara adalah kenapa tuan rumahnya harus Arab Saudi dan Qatar. Tahu sendirilah teman-teman. Bagaimana mereka tahu sendirilah. Ya, negara-negara Timur Tengah itu gimana. Sekali mafia tetap mafia. Nggak ngaruh banget. Semua negara pun protes tetap. AFC tunjuk Arab dan Qatar jadi tuan rumah ronde keempat. Ya, baru aja beberapa menit lalu di X Asian Qualifier AFC Asian Cup, akun resmi dari AFC mengumumkan bahwa Saudi dan Qatar resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang akan langsungkan 8 sampai 14 Oktober 2025. Jadi video yang sejam lalu gue bikin nggak guna sama sekali. Nih, di postingan Instagram juga sama. Hal yang sama. Gak memperdulikan suara-suara anggotanya yang lain. Pokoknya AFC memutuskan Arab Qatar. Udah, Arab kasih Qatar aja tiketnya ke mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Kacau banget, kacau. Tinggal Indonesia doang yang belum melayangkan surat protes. Harus protes ini. Round 4 nanti, Bray. Nih Irak udah, Oman udah, Uni Emirat Arab juga udah nih. Ya iyalah, lo pikir aja, lo pikir peringkat yang paling tinggi yang jadi tuan rumah. Yang kuat makin kuat kalau begitu. Iya, tuan rumah soalnya. Qatar, Arab. Aduh, pemainnya banyak itu, bukan 11 doang. Bisa-bisa tuh wasit, hakim garis, sampai anak gawang juga pemain juga. Ini sih menurut gua ya, menurut gua Qatar dan Arab itu udah melobi sebelumnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang protes, lanjut. Tapi kalau kita protes mungkin akan dipertimbangin lagi sama AFC dan FIFA. Ya tempat netral aja lah, Jepang kayak nggak apa-apa, Jepang juga bagus. Menurut lo gimana, Bray? Tulis di komen, jangan lupa follow gua. Definisi lu punya duit, lu punya kuasa, lu bener tuh, bener. protes kayak gimana pun ampe mulut lu bebusa, tuan rumahnya pada akhirnya jatuh ke Qatar dan Saudi Arabia. Kualifikasi AFC kacau banget AFC ya. Keempat. Netral sekali saudara-saudara, netral. Dan satu-satunya cara untuk Indonesia biar tetap lolos ke Piala Dunia adalah cetak gol sebanyak-banyaknya. Itu saran dari tim nasional Jepang yang kemarin ngalahin kita. Mau ngalahin kita pakai doa, doanya juga deketan negara mereka. Mau ngalahin pakai jalur ini, banyakan mereka. Lagian juga banyaknya mereka. Udah paling bener kita lolos ke Piala Dunia 2026. Itu pakai usaha yang maksimal dari seluruh pemain timnas Indonesia dan dari seluruh supporter timnas Indonesia. Jangan banyakkan komplain, jangan banyakkan bully pemain. Turunin ekspektasi, banyakin doa, siapa tahu tembus sampai ke atas. Gokil, Qatar dan Arab Saudi gokil, jadi gokil. Rumah buat kualifikasi ronde keempat. Gak bisa. Ini bener-bener sangat netral ya guys ya. Tempat yang sangat netral buat Indonesia tentu saja dan negara-negara lain. Aduh ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Engkau ya Allah, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Optimis gak nih guys? Gue cukup bingung ya, tempat netral itu harusnya bener-bener tidak ada negara yang ada di dalam
di dalam kualifikasinya harusnya kalau tempat netral ini menurut gua. Bukan netral, Ya, namanya bukan netral ini. mungkin sebagai pusatnya dari AFC itu sendiri. Gimana nih menurut kalian, Indonesia bisa lolos nggak? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Jangan heran kalau ternyata selain donatur itu dilarang ngatur. Yaps, AFC hiraukan protes tim peserta ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Wah, parah sih. Dimana akhirnya secara resmi AFC itu tunjuk Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah kualifikasi ronde 4 dan bukan di tempat netral. Dan sebenarnya Irak itu udah melayangkan protes ke AFC dengan mengirimkan surat resmi seperti ini. Dan bukan hanya Irak, tapi Uni Emirat Arab juga mengirimkan surat protes kepada AFC dan meminta kualifikasi ronde 4 dimainkan di tempat yang netral. Tapi kenyataannya surat protes yang dilayangkan oleh Irak dan Uni Emirat Arab itu tidak digubris sama sekali oleh AFC. Apalagi ternyata Arab Saudi dan Qatar merupakan salah satu sponsor utama Piala Dunia 2026 bersama Jerman dan Amerika Serikat. Sebuah fakta yang nggak terbantahkan. Jadi kita nih nggak boleh protes. Saudi dan Qatar kok bisa jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat? Ya ini faktanya, kalian lihat sendiri deh. Ya udah, ini satu pesan buat kita semua. Kalau bukan donatur nggak usah ngatur. Sudah terbuka untuk PSSI khususnya Pak Erick Thohir dan jajarannya. Ayo Pak, nunggu apa lagi? Irak, Uni Emirat Arab dan Oman sudah membuat statement resmi di Instagram resmi federasinya yang menyerukan bahwa mereka ingin adanya transparansi penunjukan tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Mungkin di beberapa postingan Pak Erick Thohir dan jajarannya sudah ingin mengajukan keberatannya. Tapi seenggaknya sampai saya bikin video ini belum ada buktinya. Di Timnas Indonesia belum ada postingan seperti ini. Mungkin Pak Erick Thohir bilang kita siap bermain di Qatar atau di Arab Saudi. Tapi jangan seperti itu Pak. Jangan cuma bilang siap tapi ntar giliran dicurangin baru kita puyeng lagi untuk bikin protes, keberatan, apa segala macam. 3 negara ini bikin statement seperti ini pasti sudah tahu ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Dan saya rasa PSSI juga harus menanggapi hal itu. Minimal bikin juga pernyataan resmi di Instagram resmi PSSI atau Timnas Indonesia. Nggak harus jadi tuan rumah juga. Yang penting tempatnya netral, jangan di salah satu dari 6 negara yang mengikuti kualifikasi ronde keempat ini. Dengar-dengar dari jurnalis di Timur Tengah, opsinya adalah di Malaysia atau Kuwait. Ada juga yang bilang di Jordan. Kalau gue sih lebih prefer kalau perlu ke Asia Timur. Dan wasitnya pun Asia Timur sekalian. Biar lebih netral. Atau ke Australia kalau perlu. Menurut kalian gimana? Komentarnya. Arab Saudi dan juga Qatar ternyata udah resmi menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia. Gue tahu ini berita udah terlambat boy, tapi sengaja gue terlambatin nih karena banyak banget info yang mau gue kasih ke kalian terkait dengan pemilihan dari Qatar dan juga Saudi ini. Mari kita bahas boy. Ini lu pada lihat dah nih. 1 Juli 2023 pemilihan tuan rumah ronde keempat berdasarkan lamannya AFC. Itu didasari oleh performa tiap negara di ronde ketiga. Di sini tertulis jelas centralized based by round 3 results. Kalau berkaca ke performa tiap negara di ronde ketiga boy, harusnya negara yang berhak menjadi tuan rumah itu adalah Uni Emirat Arab dan juga Irak. Lalu lantas mengapa nih suddenly nih tuan rumahnya digeser ke Qatar sama Saudi? Inilah definisi dari selain donatur dilarang ngatur. 2 dari sekian banyak partnership atau sponsornya Piala Dunia itu adalah Saudi dan juga Qatar. Kalian bisa lihat di sini boy. 2 negara tadi yang menjadi tuan rumah adalah negara di pot 1. Inilah potensi babak grup di ronde keempat nanti, di mana semuanya masih sangat mungkin terjadi. Ronde keempat akan berlangsung secara round robin atau hanya berlangsung selama 2 match tanpa home away, dan hanya juara grup yang akan lolos ke Piala Dunia langsung. Peringkat 2 akan diadu lagi di ronde kelima dan peringkat ketiga akan gugur. Kalau tanggapan dari gua boy, semoga Elbitan Laut, Patrick Kluivert, federasi dan juga para pemain udah fokus aja main. Jepang mau dicurangin gimana pun tetap bisa menang kok lawan tim Timur Tengah. Jadi kita fokus dengan gameplay kita, dengan taktikal kita, cetak gol sebanyak-banyaknya. Karena kalau musuh dapat 3 kali penalti dan lu bisa cetak 4 gol, you still win the game. Kalau menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah ya. Memang AFC kocak. AFC. Wah, bener nih. Selain donatur dilarang ngatur ternyata. Apalagi Qatar, Arab itu termasuk daripada sponsorship dari Piala Dunia. Wah, berarti memang mereka akan dimasukkan satu pot untuk masuk Piala Dunia ya, namanya donatur.
Memang uang minyak itu memang bisa beli segalanya teman-teman. Aduh, protes pun kayaknya percuma juga. Protes percuma juga. Uang ngalah di segalanya juga. Harusnya tempat netral. Kenapa mainnya kok di Arab, di Qatar? Yang notabene adalah kontestannya, kan lucu juga. Aduh, AFC dari dulu itu nggak bisa dipercaya juga AFC. Dimana ada uang di situlah AFC. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Kayaknya kita memang harus berjuang dengan sangat keras deh. Sangat keras untuk masuk Piala Dunia ini. Keras banget. Tulis di kolom komentar.